A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Baiju Channel. Oke, kita berdoa dulu. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Oke, kembali kita ke pembahasan utama, ya kan? Pembahasan utama tentang megatrust ini, lur. Gempa bumi yang mana makin berkembang, ya kan? Makin berkembang juga makin isu-isu yang apa ya, bertolak belakang, ya kan? Ada yang mengatakan itu adalah trik atau untuk suatu tujuan, ya toh. Ada juga yang apa ya, ya seperti itulah, ya kan? Dunia rasanya seperti kebohongan. Tapi yang saya rasakan, gempa itu tetap ada, ya toh. Sudah lama kita semua kan merasakan seperti itu, ya kan? Walaupun banyak orang ya isu lah seperti itu, entah itu dikaitkan dengan isu politik gempa itu, ya kan? Yang dimana Sumatera hingga Pulau Jawa yang terkena dampaknya, ya toh, isu politik seperti itu, hingga orang memaksa untuk pergi ke Kalimantan yang dengan ada sangkut pautnya dengan IKN seperti itu, ya. Ada saja lah yang mengaitkan seperti itu, ya. Bagaimana lagi, ya kan? Banyak versi orang-orang berpendapat tentang hal itu, kan wajar-wajar saja, itu hal yang biasa seperti itu. Tapi kita sebagai orang yang mengetahui sedikit lah tentang hal ini, atau tentang gempa bumi, ya, megatrust seperti itu. Tapi itu meyakini kita itu berapa ya, hampir 80% itu terjadi, ya toh. Bukan hanya saya, bahkan para youtuber juga, para paranormal seperti itu, paranormal juga mengatakan hal yang sama, ya kan? Hampir 90% lah, naik 10%. 90% lur, yang seperti itu, ya toh. 90% itu adalah betul terjadi, bukan betul tapi insya Allah akan terjadi. Karena kenapa itu bencana yang dahsyat itu akan terjadi? Karena ada hubungannya dengan kemunculan Saint-Tropez ini. Karena ada sebuah bencana yang sangat besar, di saat semua orang kebingungan, pontang-panting, gitu, lari ke sana kemari, nggak pernah ada tujuan karena kena gempa yang sangat dahsyat. Ada juga seperti itu, ada yang mendapat kesempatan seperti itu, kesempatan dalam kesempitan untuk memanfaatkan kondisi dan situasi yang seperti itu, ya kan? Ada juga orang yang seperti itu, lur, ya. Tapi ini nanti munculnya beliau ini yang akan menetralisir semua hal-hal yang demikian, ya kan? Karena ini nanti pasti setelah bencana pasti adakan fitnah besar lagi, ya toh, kebohongan setelah gempa itu terjadi, atau gempa megatrust tersebut, ya toh, itu akan ada fitnah lur. Nah, di saat itulah mungkin beliau akan muncul. Karena ya itu tadi video saya kemarin, kita tinggal menunggu waktu kita itu, lur, menunggu waktu beliau tiba, beliau muncul, nah kan? Karena semua petunjuk yang ada di dunia maya, dimana di pembukaan Olimpiade dan juga sebuah lagu Nusantara Guardian itu, tepat yang di si Guardian itu ada yang lagunya menyebutkan 100 tahun. Nah, dengan hal demikian memang wes, ya, meyakinilah itu akan terjadi munculan beliau, ya. Mana Allah akan menurunkan mujaddid setiap 100 tahun, tepat dengan apa yang sudah di sebuah lagu The Guardian of Nusantara, sama
ya kan, 100 tahun. Juga di media-media sosial banyak yang seperti ini lur, entah itu di TikTok, Instagram, atau di mana. Ya kan? Saya punya Instagram ataupun TikTok, tapi ya buat nonton-nonton video aja lur, nggak fokus ke pembahasan seperti ini. Saya fokus seperti ini hanya di YouTube. Kalau ini sudah TikTok ya biasa, paling nonton videonya tok aja. Juga Instagram juga nonton videonya saja, jadi nggak menampilkan atau menayangkan video-video seperti ini hanya di YouTube lur, seperti itu. Facebook juga ada Facebook, cuma ya itu hanya cuma sama nonton videonya. Ya hanya nonton video saja dan perkembangan seluruh Surabaya ataupun Jawa Timur. Nah, karena saya fokus tentang bikin konten, saya terpeningin di Muhammadiyah di YouTube toh, itu toh. Oke lur, lanjut tentang tinggal menunggu waktulah istilahnya. Kita semua kejadian telah selesai, petunjuk pun telah ada, kita saksikan, kita lihat dan saksikan. Juga bencana megatrust yang sampai hampir 9 magnitudo ya, apa itu namanya. Aduh lupa. Ya bagaimana lagi ya, jika Allah memang berkehendak seperti itu. Tapi sebagian kita ya toh, rakyat itu apalagi di Pulau Jawa biasa-biasa saja itu ya kan, nggak ada yang panik, cemas atau apa tentang isu tersebut ya toh, tentang gempa megatrust atau tsunami ini. Warga ya, Pulau Jawa terutama kan santai-santai, nggak ada yang panik. Saya lihat biasa-biasa saja, walaupun di media sosial banyak yang menerangkan seperti itu. Mereka hanya bertanya, masa betul gempa bumi seperti itu ya kan. Tapi apa kenyataannya gitu? Ya kenyataannya seperti biasa, banyak yang bekerja, sekolah atau mengajar atau kemanapun seperti nggak ada apa-apa gitu. Ya coba di sekitar saudaraku semuanya kan seperti itu, nggak ada apa-apa, seolah-olah ya hanya ya seperti itulah, hanya seperti kabar burung. Kalau memang benar terjadi seperti itu, kalau jika akan terjadi seperti itu, tentunya rakyat ini akan punya persiapannya toh, persiapan bekal yang sebanyak-banyaknya, terutama makanan atau tempat persembunyian. Tentu saja seperti itu. Mana sekarang coba, nggak ada tuh kan tanda-tanda orang-orang panik tentang memikirkan megatrust ini, gempa bumi ini, nggak ada. Biasa-biasa saja semuanya kan. Entah kenapa kalau bukan orang Indonesia ya kita ini seperti ini. Coba kalau bayangkan kalau di luar sana, di luar negeri, mereka ya tentu saja akan mencari persiapan atau makanan atau tempat berlindung ke camp-camp pengungsi mana. Kalau di luar negeri, kalau di sini tidak ada, santai-santai semua, kayak nggak ada apa-apa. Inilah mental Indonesia lur, atau Indonesia sudah kebal, mungkin kebal dan penderitaan, kebal dari penderitaan, kebal dari kesengsaraan. Yesus ya bagaimana lagi ya, bagaimana lagi lah ya seperti ini ya. Ini santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Ya mudah-mudahan aja lah, jika kita berharap banyak kan nggak terjadi lur, kan seperti itu ya toh, nggak terjadi, karena itu akan membawa kesengsaraan dan penderitaan lur. Harta benda banyak yang kehilangan, harta benda atau apa semua banyak yang kehilangan, bahkan saudara ya toh. Seperti itu tuh, repot aja nih lur ya toh. Bukannya repot sih, aslinya ya bukannya repot, tergantung kita saja. Mana tempat saya ini bikin konten di jalan ya seperti ini, nggak ada apa-apa kan. Itu orang biasa saja bekerja atau di jalanan seperti ini tuh. Kalau memang terjadi akan terjadi kan, mereka panik ya toh. Mungkin jalanan sepi ini, soalnya saya sore lihat ini soalnya.
Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Ya, mental kita memang sudah terlatih mungkin ya toh. Mental kita terlatih dari penjajahan, terlatih dari semuanya lah, mulai dari kesengsaraan, juga terlatih dari kebohongan-kebohongan seperti itu. Ya, dilanda orang-orang kebingungan, saat orang kebingungan. Tapi saya lihat sekarang nggak ada yang bingung tuh. Coba lihat depan itu masih ramai seperti ini, nggak termakan isu atau panik lah, biasa-biasa saja tuh ya kan. Jalanan masih ramai seperti ini. Nah, mungkin teman-teman atau di kampung halaman saudara mungkin ada sesuatu yang apa ya, mengganjal lah. Maksudnya mengganjal itu ada persiapan menghadapi gempa bumi atau tsunami ini nantinya, atau santai-santai dulu lur sambil melihat pemandangan di depan. Ya, memang nggak ada yang tahu nanti itu seperti apa, memang nggak ada yang tahu ya kan. Apakah itu benar-benar terjadi megatrust itu, ataukah hanya sekedar isapan jempol ya toh. Karena mereka ini yang saya teman-teman, terutama saya itu teman-teman saya memang nggak ada yang percaya, bahkan apa ya, nggak dihiraukan, bahkan diejek seperti itu. Kurang makan, kurang tidur atau apa ya, seperti itulah. Ya bagaimana lagi ya toh, ya seperti inilah negara Indonesia. Cukup sampai di sini dulu lur. Assalamualaikum warahmatullahi